Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul. Kali ini aku lagi ada di custom ROM yang menarik ya. Ini custom ROM-nya itu kesan awalnya enteng, bahkan enteng banget. Terus booting pertamanya itu nggak lama, paling sekitar 1-2 menit atau mungkin malah cuman 1 menitan doang ya. Pokoknya nggak sampai 2 menit, ini cepet banget. Dan dari awal sampai akhir aku suka kesan awalnya sampai akhir ini masih tetap sama. Ini enteng banget, smooth banget. Dan dipakai main game ini licin, bahkan bisa terbilang licin banget. Oke, kita review bareng-bareng, cekibrot. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi ini dia custom ROM yang aku pakai, Keep Casa AOS Kipe 2.1 Casa unofficial. Ini dari Mokaravi. Nanti kalian bisa download, dan aku masih belum nemu bug ya di custom ROM ini, masih belum ketemu bugnya. Dan changelognya seperti itu, nanti kalian bisa baca sendiri. Untuk notisnya all cam, ini kernelnya all cam, terus ada gapsnya ya. Oke, langsung aja kita review satu-satu. Untuk kamera di sini aku nggak nemu kendala, semua berfungsi normal. Potret, square, panorama ini normal semua. Kemudian di bagian kamera sound ini masih tetap bunyi ya waktu kita disable. Mungkin emang dari security-nya ya, dari aturannya kayak gitu, biar nggak ada colong menyolong video atau foto mungkin guys. Terus untuk device watermark ini normal. Terus di bagian bawah sayang banget nggak ada fingerprint shooter, tapi ya nggak masalah ya, yang penting kameranya semua fungsinya normal gitu aja. Kemudian untuk video juga gitu, ada timelapse sama slow motion, ini nggak ada masalah. Terus untuk video kualitinya kayak gini, nggak ada 4K ya, cuman ada Full HD sama 60 fps, itu udah paling bagus. Terus untuk image stabilization juga nggak ada, itu disayangkan banget. Makanya sebaiknya kalau misalnya kalian pengen ada image stabilization, pakai Google Kamera yang punya ini aku pakai Nikita. Punya Nikita itu ada image stabilization-nya, tapi ya nggak penting lah. Kemudian untuk Magisnya aku masih pakai versi 23.0, dan untuk safety netnya kecentang dua-duanya aman. Terus untuk Play Store, apakah device-nya sudah tersertifikasi, dan ternyata ini sudah, jadi ini sudah resmi aman. Kemudian langsung aja kita masuk ke bagian aplikasinya. Bentar ya, kita cek dulu aplikasinya. Untuk aplikasi nggak ada yang aneh, langsung aja kita masuk ke menu settingnya. Yang pertama network dan internet. Di bagian ini private network tipe sudah banyak pilihan, tentu saja AOSP ya. Terus kemudian hotspotnya juga sudah support buat tethering VPN. Dan di bawahnya ada menu Keep Casa, ini menu spesialnya, kalian bisa atur mulai dari tampilan status barnya. Di bagian ini aku rasa kalian pasti sudah paham ya. Kalau misalkan kalian lihat ada yang belum paham, silahkan aja tanyain di kolom komentar ya guys. Kemudian untuk quick settingnya kalian bisa atur di sini. Untuk quick setting itu yang ini ya guys, yang ini, tampilan ini, terus munculin yang di bawah-bawah ini ada menu setting, terus tampilan buat nunjukin CPU apanya, RAM-nya itu, dan nampilin tulisan stay halal atau segala macam tulis teksnya itu. Terus ngatur jumlah baris sama apa ya, sama baris sama subnya itu pokoknya. Nah ini itu juga kalian bisa atur di bagian bawah sini. Terus untuk quick setting animasi ini, kalau misalkan kita klik seperti ini, nah itu ada muternya itu ya. Nah itu berkaitan sama animasi. Kemudian di bawahnya ada button, tampilan kayak gini untuk navigasi barnya. Terus kalian bisa invert layout di sini ya, untuk pindah posisi tombol back sama recent APPS. Tapi untuk recent long press-nya ini nggak ada fitur buat ngidupin torch ya, ngidupin apa itu, lampu-lampu. Nggak ada di sini. Untuk power menunya cuman ada fitur kayak gitu. Nah ini ada disable on lock screen, biar waktu kalian biar waktu layar kalian tuh terkunci nggak bisa mencet tombol power. Jadi kalau misalkan hilang atau dicolong pencuri gitu, HP-nya nggak bisa dimatiin, jadi kita bisa tetap miss call guys, gitu, bisa tetap ditelepon. Kemudian di bawahnya ada menu gesture, terus ada lock screen, kemudian notifikasi, kemudian ada animasi, terus ada baterai. Untuk baterainya kalian bisa pilih-pilih di sini ya. Ini yang di bagian status bar ada sendiri, yang ini status bar, yang ini kayaknya di bagian quick setting. Jadi quick setting yang ini ya, di bagian atas yang hitam ini guys.
Untuk ikonnya bisa kalian munculin juga, bisa diatur. Kemudian ada miscellaneous, dan untuk miscellaneous ini menunya seperti ini, ada screenshot sound, kalian bisa matiin di sini. Kemudian ada ini ya, ignore window secure flag. Ini kalau misalkan kita pakai screenshot atau pakai perekam layar, biasanya waktu kita buka m-banking itu kan layarnya gelap ya, atau waktu kita masukin kata sandi itu hasilnya hitam gelap gitu, atau mungkin di blur ya, istilahnya di blur, disembunyikan. Tapi kalau misalkan kita ini aktifkan, itu bakal tetap ditunjukin guys, jadi nggak disembunyiin. Cuman ya resiko ditanggung sendiri ya, itu untuk keamanan kalian juga sih sebenarnya. Kemudian ada fitur unlimited photo storage buat Pixel XL buat di Google Foto ya. Nah ini kadang ada yang nanyain, ini udah ada menunya. Terus ada unlock higher FPS in game, jadi kalau kita main game itu FPS nya bisa kita unlock ya, FPS tertingginya, jadi kita bisa dapat grafik atau frame rate yang tinggi lah pokoknya. Terus untuk unlock higher quality stream, ini buat stream ya, nggak penting ini. Terus ada gaming mode, untuk gaming modenya kayak gini tampilannya, tapi aku sih nggak pakai ya, karena waktu dipakai itu malah justru mengganggu menurutku. Oke, di bagian menu spesial sudah, kita langsung ke bawahnya. Ada menu baterai yang kayak gini, fiturnya biasa aja. Untuk penggunaan baterainya aku rasa ini lumayan awet sih. Tadi aku ngecas cabut ya, jadinya tampilannya ya seperti ini, naik turun kan. Tadi aku cabut aku cas lagi gitu. Terus ada menu display. Untuk menu display aku rasa juga ini masih sering kita jumpai, tampilannya juga gini-gini aja. Tap to wake, tap to sleep, ini aman normal. Terus ada game driver preference, ini pilihannya ada game driver, yang lain apa ya, ada sistem grafik juga kalau kita klik manual. Kemudian bawahnya udah kayak gitu ya. Ada action color, ini ada beberapa pilihan. Di situ kalian lihat aku pilih yang purple, dan jamnya itu ada lingkaran warnanya ya untuk di bagian jam di status bar, dan itu nggak bisa kita hilangin guys. Jadi ya terima aja kayak gitu ya. Misalkan kita pilih green, hijau, ya bakal berubah jadi hijau seperti itu. Ini untuk fontnya, font cuman ada 4, terus icon shape cuman ada 4 juga. Terus di bawahnya ada menu sound, dan paling bawah itu ada direct sound ya, di bagian sini kalian bisa aktifin. Terus kemudian ada storage, untuk sistem kebaca 11 GB, kadang kebaca 10 GB ya, pokoknya antara 10 dan 11. Kemudian kita ke accessibility, ini enggak ada yang spesial kayaknya, bagian sini biasa aja. Kemudian kita ke menu sistem, untuk bahasanya ini sudah ada bahasa Indonesia juga. Terus kemudian ada developer option, dan kita bisa lihat memorinya rata-rata kemakan 2,5 ya yang dipakai. Dan untuk running services ini lumayan lega guys ya, bahkan bisa sampai 2,1 gitu tadi aku tes. Jadi untuk RAM 3 GB ini masih sangat kuat banget, masih kesisa banyak lah. Kemudian ini dia di bagian about phone, Casa 2.1 Mokaravi, codename Wired, dan untuk kernelnya dia pakai extended EAS, dan sudah aku ganti pakai Diagel karena aku pengen lebih ngebut lagi. Bahkan waktu pakai kernel bawaannya itu sebenarnya sudah enak guys, licin banget. Saking licinnya aku malah jadi kesulitan waktu main game ya, itu malah gimana ya, kebablas itu. Ini yang unik ya, custom ROM ini tuh ringan, enteng, licin, tapi terlalu licin menurutku. Jadinya aku ganti aja kernelnya, siapa tahu ngaruh ya. Dan aku lebih suka pakai Diagel V13 sih selama ini. Terus untuk hasil AnTuTu benchmark sama CPU throttling juga sudah aku tunjukin. Ini dia untuk kernelnya yang tadi ya. Terus untuk AnTuTu benchmark dia dapat 174.000 sekian, ini pakai kernel bawaannya, dan suhunya juga adem banget. Terus kemudian waktu tes CPU throttling hasilnya kayak gini selama 5 menit, ini masih terbilang stabil. Itu nggak kebaca ada throttling ya, cuman ada warna sedikit kuning ya, sedikit mau kuning gitu, tapi nggak jadi. Makanya ada keterangan no CPU thermal throttling detected, jadi nggak ada penurunan throttlingnya. Kemudian di bagian quick setting ini ya masih biasa, untuk menu-menunya ya sering kita jumpai juga. Di bagian di bawahnya sini ini masih ada yang lain-lain lagi, tapi aku nggak butuh, jadi ya aku biarin aja di bawah. Kalau kita hidupin hotspot sama wifi tentu aja masih bisa aktif bareng, nggak crash. Kemudian naik like ini berfungsi normal ya, mungkin di layar kalian nggak ada ngaruhnya, tapi percaya aja ini normal guys. Di bagian sebelah sini ada EBS info, direct, itu di AOD, udah itu doang. Untuk fitur-fitur penunjang kayak semacam double tap, terus FPS info itu kan sudah ada. Jadi menurutku custom ROM ini recommended buat kalian coba dipakai buat main game, terutama buat yang gamer ya, yang suka licin-licin.
Nah ini bisa kalian coba guys, sangat recommended sih menurutku. Terus di bagian recent aplikasi, nah ini yang sayang banget, menunya ya kayak biasa seperti ini ya, kayak launcher pixel kayak gitu-gitu, jadi nggak ada fitur buat lock aplikasi. Terus di bagian bawah nggak ada tombol apa-apa. Kemudian waktu kita mau nge-close ya harus kita slide ke ujung sebelah kiri. Kemudian di bagian menu panggilan ini waktu kita pakai buat nelpon juga nggak ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon. Itu aja sih yang kurang ya. Kalau misalkan fiturnya yang nggak ada tadi dipenuhi, mungkin ini jauh lebih worth it lagi ya. Oke, mungkin kita aja dulu untuk review kali ini. Makasih banyak sudah nonton. Maaf kalau ada jelibet-jelibet salah kata dalam penyampaian. Bang Gendul pamit undur diri. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega, dan Bang Gendul piye toh? Ya wes pokoknya gitulah. Bye bye. Ruwet, ruwet, ruwet.